1 November dan harus segera diterapkan. Maka dari itu, hari ini kita memaksa teman-teman untuk bisa mengikuti Zoom kami pada hari ini. Karena mendadak mungkin kami paham ya, masih belum banyak sakti yang bergabung. Kita besok pagi kita juga insya Allah buka kesempatan untuk Zoom, untuk mungkin teman-teman yang mau berdiskusi lebih lanjut lagi. Kita buka kegiatan kita dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Junaidi. Kepada Pak Jun, kami persilakan. Terima kasih Bu Indi, yang saya hormati rekan-rekan mitra kerja Satker Kabupaten Bojonegoro, baik BPK, PPSPM, mungkin staf keuangan yang lain yang hadir pada Mojokerto, Bapak. Oh, sorry, mohon maaf. Mojokerto ya. Mohon maaf, siang-siang kami mengundang Bapak Ibu pengelola keuangan, baik BPK, PPSPM maupun staf keuangan yang hadir pada siang hari ini untuk menyampaikan hal yang penting ya. Di Perdijen 8 kemarin sudah disampaikan oleh narasumber Mbak Indi dan Mas Anton, namun memang ada beberapa hal yang mungkin fiturnya yang belum terbuka ya, dan baru disosialisasikan oleh teman-teman dari kantor pusat kemarin. Oleh karena itu pada pagi hari tadi saya meminta untuk Mbak Indi bisa segera menyampaikan kepada teman-teman mitra Satker, meskipun mungkin hari kemarin ada beberapa Satker yang mencoba mengajukan SPM tapi ada kendala terkait dengan proyeksi pengeluaran bulanan maupun RPD harian, khususnya atas SPP atau SPM yang diajukan ke KPPN. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Mbak Indi dan Mas Anton terkait dengan apa itu RPD harian, dan memang baru dilakukan di siang hari ini, yaitu SPP atau SPM sekaligus sebagai RPD, rencana penarikan dana. Nanti akan disampaikan secara detail oleh Mbak Indi. Intinya mungkin saya singgung sedikit bahwa pada saat Bapak Ibu mengajukan SPP di Sakti itu akan diberikan waktu kurang lebih 5 hari kerja ya. Kalau istilahnya waktu untuk penyampaiannya ya, tertanggalnya atau RPD-nya 5 hari ke depan. Namun kemudian terupdate, akan dilakukan update secara otomatis apabila Bapak sudah mencetak SPM. Sehingga nanti pada saat SPM diajukan ke PPN, SP2D-nya baru terbit 2 hari. Kemudian detailnya untuk belanja apa aja nanti akan disampaikan oleh Mbak Indi, kira-kira belanja pegawai atau belanja yang lainnya yang segera dilaksanakan ataupun mungkin 2 hari ke depan. Kemudian yang terakhir, mungkin sebelum buka acara ini, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan teman-teman Satker dalam 1-2 hari ini pada saat teman-teman yang sudah mencoba, termasuk KPPN Mojokerto selaku Satker, sudah mencoba SPP dan SPM dan tertolak gitu ya. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya, karena memang ini hal baru dan pada siang hari ini baru akan disampaikan. Meskipun mungkin nanti akan ada update lagi ya, bisa jadi ada beberapa hal yang penyesuaian lagi, karena memang ternyata kita monitor masih ada beberapa hal ya yang mungkin menjadi kendala pada saat pengajuan SPP SPM ke KPPN. Mungkin itu, terima kasih atas kehadirannya, dan saya buka kegiatan sharing session ya, sharing session terkait dengan pedoman pelaksanaan penerimaan pengeluaran, khususnya terkait dengan proyeksi RPD harian di bulan November dan Desember tahun 2022. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar, dan nanti apabila masih ada kendala bisa dikomunikasikan, karena memang KPPN bukan menjadi kantor yang mendevelop ya aplikasi ini, tapi juga sebagai user, sebagai pun kita juga sebagai user, dan sebagai Satker juga sebagai user, sehingga memang RPD ini harus bisa disampaikan, dan mudah-mudahan secepatnya bisa stabil dan bisa diakses oleh teman-teman Satker Mitra Kerja KPPN Mojokerto.
Saya kira itu. Terima kasih Mbak Indi. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Indi dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Junaidi yang telah memberikan gambaran awal gitu ya kegiatan kita hari ini. Kepada Pak Jun, kami persilakan melanjutkan pekerjaan kembali. Mohon izin saya akan ada Zoom dengan Pak Dirjen. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Selamat berdiskusi. Terima kasih Pak Jun. Ya, hal ini, mulai kapan ya? Kemarin ya, tanggal 2. Kami juga nggak nyangka sih, ya kami sudah tahu ya bahwa ini akan diterapkan di November dan Desember. Tapi kami kira ada jeda waktu untuk itu. Tapi ternyata kemarin langsung di-up gitu ya, fiturnya diaktifkan, dan SPM teman-teman yang diajukan kemarin itu sedikit banyak itu agak berdampak. Bahkan beberapa di antaranya harus dikembalikan. Bahkan yang masuk hari ini pun ada beberapa yang dikembalikan karena mungkin setelah sempat memproses SPM itu sejak kemarin mungkin ya, SPP-nya sudah direkam sejak kemarin di saat perpindahan waktu saat Sakti diupdate untuk mengaktifkan fitur RPD harian yang dibutuhkan, sehingga SPM yang diproses sebelum itu kelihatannya nggak ada masalah, tapi ketika masuk ke KPPN itu jika dilanjut akan menyebabkan trouble gitu ya, sehingga harus kami kembalikan. Kalau teman-teman perhatikan, kalau yang sudah OPR-nya sudah buat, BPSPM atau PPK-nya, ada sejak dulu memang sudah ada, cuma kan segera gitu ya, status jatuh temponya segera. Tapi sejak tanggal 1, sejak tanggal 2, mulai jatuh tempo itu mulai diterapkan pada SPM. Nah, mungkin lebih lanjut akan dijelaskan oleh narasumber. Kepada Pak Anton, mungkin dipersilakan untuk memulai. Terima kasih Mbak Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Satker Mitra Kerja KPPN Mojokerto. Seperti yang disampaikan Mbak Indi dan Pak Junaidi, Kepala KPPN Mojokerto tadi, ini betul-betul hal yang baru, bahwa kemarin baru disosialisasikan ya oleh kantor pusat Direktorat PKN kepada KPPN seluruh Indonesia, dan bersamaan dengan waktu sosialisasi ternyata sistemnya juga sudah diupdate ke sistem yang baru, di mana jatuh tempo SPM itu tidak hanya segera sekarang, tapi ada beberapa yang malah menjadi black date. Artinya SPM yang diajukan tanggal 2 harus diproses oleh KPPN tanggal 1 November. Nah, ini kemarin yang menjadi kendala di KPPN dan mungkin terjadi di Bapak Ibu, sehingga SPM-nya kami kembalikan. Mohon izin share screen, materinya ini terkait RPD ya. RPD dalam rangka akhir tahun. Mungkin dari Bapak Ibu bertanya, sekarang RPD itu RPD apa yang sekarang ini di PER 8 itu? Ada namanya RPD bulanan dan RPD harian. Kalau di tahun anggaran yang lalu, ketika kita belum menggunakan aplikasi Sakti, di aplikasi SAS mungkin kita sudah akrab dengan yang namanya PPDH ya, penerimaan, perencanaan pengeluaran dana harian gitu ya, yang di input di aplikasi Sprint. Namun untuk aplikasi Sakti yang mulai berlaku tahun 2022 dan khususnya sejak dikeluarkannya PER 8 2022 tentang pedoman pelaksanaan dan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran akhir tahun anggaran 2022, khusus di perencanaan kas, kali ini ada 2 Bapak Ibu, yaitu proyeksi bulanan dan RPD harian.
Jadi proyeksi bulanan ini berbeda dengan yang RPD halaman 3 DIPA ya. Jadi mungkin pertanyaannya sekarang bedanya di mana itu. Nah, kalau proyeksi bulanan dan RPD harian, nah proyeksi bulanan ini Bapak Ibu sebelum membuat SPM atau SPP ini harus mengisi dahulu proyeksi bulanan selama 1 bulan untuk semua akun belanja yang ada di DIPA Bapak Ibu masing-masing. Misalnya kalau punya akun 51, maka 51 harus diisi proyeksi bulanan ya, bukan proyeksi per nomor SPM, tapi dalam waktu 1 bulan kira-kira belanja 51 ada berapa, 52 ada berapa, dan 53 ada berapa. Itu akumulatif. Kira-kira namanya proyeksi, berarti kira-kira perkiraan untuk bulan November dan Desember itu ada berapa. Nah, yang patut digarisbawahi adalah proyeksinya ini yang diisi, yang bulanan ya, yang diisi nanti adalah November dan Desember. Jadi tugas kita bersama, mungkin terutama di Bapak Ibu sebagai Satker, tugasnya mulai hari ini, paling lambat tanggal 5 November besok, Bapak Ibu wajib membuat proyeksi bulanan dari aplikasi Sakti di operator pembayaran. Jadi ya proyeksi bulanannya berisi kira-kira 51 dalam 1 bulan November dan Desember ada berapa nominalnya. Untuk yang belanja pegawai bisa melebihi 100% ya, karena ada beberapa satker yang realisasinya kalau belanja pegawai itu melebihi dari proyeksi bulan di bulan November. Nah, kalau belanja barang dan belanja modal ini pastinya tidak boleh melebihi pagu. Jadi pasti tidak bisa 101% katakan istilahnya. Jadi kalau belanja pegawai bisa melebihi 100%. Itu untuk yang proyeksi bulanan ya. Jadi mulai hari ini paling lambat 5 November besok, Bapak Ibu silakan membuat proyeksi bulanan di operator pembayaran. Itu. Kemudian sekarang kita ke RPD harian. Ya. Jadi setelah kita membuat proyeksi bulanan, kita sekarang ke RPD harian. Nah, RPD harian ini di slide Bapak Ibu itu semua SPM yang nilainya mulai dari Rp1 itu wajib ada RPD harian. Jadi selama ini kalau membuat RPD kan Bapak Ibu mungkin bayangannya hanya untuk SPM yang nilainya di atas 5 miliar. Namun dengan adanya PR 8 di bulan November dan Desember ini, semua nilai SPM mulai dari Rp1 wajib membuat RPD harian. Relaksasinya untuk RPD harian ini dikecualikan ya Bapak Ibu, itu untuk belanja pegawai. Kemudian untuk UPT-UP, pembayaran honor dan pembayaran PPNPN. Nah, sekarang bagaimana cara mengisinya RPD harian itu? Apakah sama dengan proyeksi bulanan? Apakah sama seperti tahun kemarin harus menyampaikan ulang? Nah, jawabannya tidak. Karena dengan aplikasi Sakti, ketika Bapak Ibu merekam SPP sampai dengan simpan, itu akan terbentuk RPD otomatis dengan jangka waktunya 4 hari kerja ke depan. Itu. Nah, di slide sudah dijelaskan bahwa RPD harian ini sifatnya otomatis untuk semua nilai. Jadi semua nilai, baik nilainya Rp1 sampai dengan berapapun. Saya stop share ya. Oke. Ya, ini nanti proyeksi bulanan Bapak Ibu. Nah, ini yang maaf ada gangguan Bapak Ibu. Jadi proyeksi bulanan pada akhir tahun anggaran 2022 dikhususkan untuk bulan November dan Desember ya. Dan formatnya nanti seperti ini yang terbentuk dari aplikasi Sakti di operator pembayaran. Nah, ini nanti yang wajib disampaikan oleh Bapak Ibu mulai bulan
mulai tanggal 5 besok, tanggal 5 November, untuk proyeksi bulanan pengeluaran bulan November dan Desember. Nah, bagaimana bila ada perubahan, bisa dimutakhirkan mulai tanggal 10 sampai dengan 15 di bulan berkenaan. Jadi nanti ketika setelah menyampaikan RPD bulanan di tanggal 5 November ternyata ada perubahan angka, baik di salah satu akun ataupun semuanya, berarti Bapak Ibu wajib menyampaikan update atau pemutakhiran RPD bulanan mulai tanggal 10 dengan batasnya sampai dengan 15. Jadi kalau ada perubahan nanti tanggal 10 sampai dengan 15 November. Ini harus diperhatikan. Nah, sebelum melakukan input proyeksi pengeluaran bulan November dan Desember, nah, Bapak Ibu wajib melakukan update realisasi. Caranya dengan catat atau upload SP2D pada aplikasi Sakti. Kenapa? Karena supaya realisasinya ini betul-betul istilahnya tepat ya. Jadi tidak ada yang terlewat, tidak ada SP2D yang belum tercatat sehingga realisasinya tidak sesuai real, sesuai dengan kondisi yang terakhir. Jadi pastikan sebelum menyusun proyeksi RPD bulanan, Bapak Ibu sudah melakukan catat SP2D sampai dengan periode tanggal terakhir. Proyeksi pengeluaran untuk bulan November dan Desember tidak ada nilai default, sehingga Satker diharuskan untuk melakukan input manual. Ya, jadi tidak ada nilai default, bisa diinput manual, dapat diinput dengan nilai 0. Jadi kalau misalnya yang tidak punya belanja modal ya, katakanlah tidak punya belanja modal, sudah habis, itu terisi 0 bisa ya. Nanti Pak, caranya bagaimana kita tahu sisa dana kita tinggal sekian? Nah, di menu nanti kita tunjukkan ya, di aplikasi Sakti nanti ada menu sisa dana. Nah, sisa dana ini akan sama dengan realisasi terakhir dengan catatan Bapak Ibu sudah melakukan catat atau upload SP2D. Selanjutnya, Satker menyusun proyeksi pengeluaran bulan November dan Desember paling lambat tanggal 5 ya. Nah, tanggal 5 berarti hari Sabtu minggu ya. Bisa tanggal 4, maksimal tanggal 5 masih bisa. 5 ya, Sabtu berarti. Ya. Di minggu. Ya, paling lambat tanggal 5 November hari Sabtu. Nah, kalau ada update, misalnya ada perubahan, baru bisa dilakukan update ke KPPN mulai tanggal 10. Ya, 10 sampai dengan 15 November. Ya, kemudian kalau di bulan Desembernya juga sama ya. Tanggal 1 sampai dengan 5 Desember dan tanggal 10 sampai 15 Desember itu untuk update-nya. Karena November dan Desember disampaikan paling lambat besok tanggal 5 November. Khawatirnya kalau melebihi tanggal 5 ternyata Bapak Ibu belum menyusun proyeksi bulanan, khawatirnya berdampak pada SPM harian meskipun secara jumlah tidak membatasi pengajuan SPM harian ya, tapi takutnya ketika bulanannya sama sekali tidak ada, hariannya nanti malah terkendala. Oke. Selanjutnya, proyeksi pengeluaran bulanan ini dapat berbeda dengan halaman 3 DIPA, gitu ya. Jadi tidak terpaku pada halaman 3 DIPA, namun seharusnya ketika sudah halaman 3 DIPA sudah diplot ya, November berapa nilai nominalnya, maka proyeksi bulanan ini seharusnya tidak jauh dari angka yang di halaman 3 DIPA. Lupa kalau slide ini. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi RPD harian itu terbentuk ketika Bapak Ibu merekam SPP. Ya, jadi tidak perlu mengisi manual setelah menyampaikan RPD bulanan sekian nilainya, kemudian saya harus mengisi manual per hari tidak. Ya, jadi ketika Bapak Ibu membuat SPP dan SPP itu sudah tersimpan, maka secara otomatis akan terbentuk jatuh tempo itu 5 hari ke depan sejak SPP diterbitkan. Nanti ada klausul tanggalnya ya, ini saya jelaskan dulu. Nah, setelah SPP itu tersimpan dengan jatuh tempo 5 hari ke depan, dilanjutkan dengan
SPM ya, perekaman SPM. Nah, setelah SPM divalidasi atau disetujui, jatuh tempo akan disesuaikan secara otomatis 2 hari kerja. Gitu. Nanti diterima KPPN ada jatuh temponya gitu. Mungkin kita ke slide berikutnya aja Mbak ini. Yang ada tanggalnya tadi itu. Ini dulu, ini yang harus diperhatikan. Oh iya. Sama ya. Sama ini. Nah ini. Ilustrasi. Ini ilustrasi dari slide yang sebelumnya Bapak Ibu. Jadi ketika saya misalnya atau Bapak Ibu membuat SPP di tanggal 1 November kemarin ya, sudah disimpan, kemudian dikirim ke, belum dikirim ya, ketika membuat SPP bertanggal 1, jatuh tempo awal SPP-nya itu adalah tanggal 8 ya, kita hitung ya, 8 itu dari mana? Dari 5 hari ya, 5 hari kerja sejak tanggal 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari tanggal 1 ke tanggal 8 itu adalah 5 hari kerja. Jadi ketika SPP tersimpan dan tercetak, maka jatuh tempo SPP itu adalah tanggal 8. Nah, tanggal 8 ini adalah RPD harian, Bapak Ibu. Nah, kemudian pastinya SPP itu tidak harus diproses itu yang menjadi SPM. Ya. Nah, ketika SPM-nya disetujui tanggal 2, DOTP tanggal 2 ya, validasi SPM-nya tanggal, belum DOTP ya mohon maaf, divalidasi atau disetujui ya, maka jatuh temponya akan menjadi 2 hari kerja berikutnya. Tidak lagi menjadi tanggal 8, tetapi menjadi tanggal 4. Lebih cepat artinya ya. Karena Bapak Ibu ketika membuat SPP dan SPM jaraknya berdekatan gitu ya. Jadi ketika SPM-nya divalidasi tanggal 2, jatuh temponya 2 hari ke depan, 2 hari kerja di tanggal 4. Seperti ini. Ini nanti langsung lihat SPP ya, SPM-nya nih. Mungkin Bapak Ibu setelah penjelasan dari saya dan Mbak Indi langsung buka OPR pembayaran, terus lihat-lihat, oh iya betul gitu ya. Nah, nanti kalau ada kendala mungkin bisa kita diskusi bersama. Oke. Ini yang kondisi normal ya ketika SPP dijadikan SPM. Coba slide kasusnya Mbak Indi. Kasus yang kedua. Oke, kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini SPM direkam pada H-1 jatuh tempo SPP. Jadi sudah buat SPP tadi ya di tanggal 1. Berarti kan jatuh temponya tanggal 8 ya. Hari Senin ya. Nah, ternyata SPM-nya tidak divalidasi di tanggal 2. Tapi divalidasi di tanggal 7. Senin. Di hari Senin. Di Senin yang dimana SPP tersebut jatuh temponya adalah tanggal 8. Mepet ini. Ya. Nah, bagaimana SPM-nya? SPM-nya jatuh temponya tetap di tanggal 8 gitu ya. Karena mepet, jadi nggak tanggal 4 lagi. Kalau tadi kan SPM-nya divalidasi tanggal 2, maka dapat bonus H+2 gitu ya. Nah, kalau tanggalnya ternyata tanggal 7, ya berarti jatuh temponya tanggal 8. Dia tidak membentuk ke tanggal 9. Jadi tetap terkunci di tanggal validasi SPP tadi. Jatuh tempo validasi. Masalahnya, kalau SPM itu langsung benar, masuk, it's okay. Kalau ternyata salah, ada penolakan, dan lain, itu yang menjadi masalah. Kurang uraian, kurang lampiran, PO-nya nggak sama, suppliernya nggak sama, ternyata tertolak. Nah, bagaimana nanti di slide berikutnya? Nah, kasus yang ketiga, SPM direkam pada hari jatuh tempo SPP. Jadi, SPP-nya tetap dibuat tanggal 1, kemudian jatuh temponya pastinya tanggal 8 ya, hari Selasa. Nah, ternyata disetujui atau divalidasi PPSPM itu di tanggal 8 juga, berbarengan dengan jatuh tempo SPP-nya tadi. Maka ini jatuh tempo SPM-nya akan terbit SP 2 hari adalah 2 hari ke depan, ke tanggal 10. Jadi tidak di tanggal 8 ya. Beda dengan kasus yang sebelum slide ini,
bahwa SPM-nya disetujui tanggal 7, maka SPM-nya tetap terkunci di tanggal 8. Tapi ketika ternyata tanggal 7 misalnya OTP-nya PPSPM tidak ada di tempat atau ada kendala lain ya, baru bisa divalidasi di tanggal 8, maka SPM-nya tidak tanggal 8 lagi jatuh temponya, tapi H+2 di tanggal 10. Nah, ini kondisi yang keempat atau kasus yang keempat, SPM direkam setelah hari jatuh tempo SPP. Ketika SPP direkam di tanggal 1, jatuh temponya tanggal 8, ternyata SPM-nya divalidasi oleh PPSPM di tanggal 9. Ya, di tanggal 9. Berarti dia H+2 ke tanggal 11 jatuh temponya. Jadi, terbit SP2D-nya atau diproses di KPPN tanggal 11. Nah, efek dari kasus ini akan memunculkan deviasi, Bapak Ibu. Deviasi artinya selisih antara rencana dengan realisasinya ya. Deviasi. Oke, slide berikutnya. Nah, ini bagaimana kalau SPM-nya sudah masuk, sudah OTP, ternyata tertolak. Ini pasti kondisi yang umum terjadi ya Bapak Ibu. Sudah yakin benar, kadang ada yang salah upload, ada yang salah uraian, ada yang salah milih PO-nya, ada yang salah supplier, atau ada kondisi lain yang menyebabkan SPM tersebut harus tertolak. Nah, ketika ditolak SPM-nya ini ditolak oleh KPPN, ini ya catatannya, jika perbaikan SPM disetujui pada hari H jatuh tempo SPM dan ke depan, maksudnya ke hari berikutnya, terbentuk jatuh tempo baru H+2 dari perbaikan SPM atas jatuh tempo awal akan membentuk deviasi. Nah, kalau ini otomatis ya, jadi ketika SPM-nya ternyata ditolak di hari H dan diperbaiki di hari H, maka akan pengajuan ulangnya akan membentuk jatuh tempo 2 hari ke depan. Nah, ini kondisi juga sama, jika penolakan SPM tersebut membentuk SPP atau SPM nomor baru, nah maka akan terbentuk jatuh tempo baru, berarti dianggap itu merekam dari awal ya. Dianggap merekam dari awal. Nah, dan ini kondisinya juga tidak jauh berbeda dengan catatan yang pertama. Jadi kayaknya sepertinya mirip ya, kalau saya simpulkan seperti itu. Jadi ketika diperbaiki di hari yang sama akan membentuk H+2. Begitu juga kalau membuat nomor SPP baru, dengan catatan SPP dan SPM direkam di hari yang sama, maka meskipun SPP-nya 5 hari ke depan, tapi SPM-nya akan memiliki jatuh tempo H+2, sama dengan poin yang pertama ini. Akan membentuk jatuh tempo baru HK+2, hari kerja +2. Itu Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang masih bingung ya, berarti jadi SP2D saya itu terbitnya tanggal berapa gitu, mungkin pertanyaan yang muncul. Ya mungkin apa sih maksudnya jatuh tempo ini? Dari tadi itu bahas jatuh tempo itu apa yang dimaksud? Ya, mungkin Bapak Ibu ini karena memang kondisi November dan Desember itu pengeluaran anggaran sudah semakin tinggi ya, dan teman-teman di pengelolaan kas negara di kantor pusat membutuhkan informasi yang sifatnya bukan lagi bulanan tapi harian. Berapa pengeluaran harian yang harus Kementerian Keuangan sediakan uangnya gitu. Dan salah satu caranya ya dengan keluarnya aturan ini. Jadi informasi ini dibutuhkan bagi teman-teman di PKN dalam rangka menyediakan dana pengeluaran yang harus disediakan. Jadi jangan sampai ketika pengeluaran sudah terjadi namun dananya tidak tersedia. Slide berikutnya. Oh, sudah habis. Baik, mungkin itu sekilas Bapak Ibu terkait juknis ya. Mungkin ada yang punya user operator pembayaran yang bisa kami pinjam atau mau demo, boleh ya. BPS Kota, boleh.
Mbak Hanum, Iya, iya Mbak Indi. sukarelawannya. Oke, siap. Bentar. Di operator pembayaran ya, Mbak? Iya. Ya, ya Mas. Masuk operator pembayaran. Maaf, operator pembayaran. Di Pembayaran. Bawah. Ya. Pembayaran. Di RUH pembayaran. RUH pembayaran. Iya. Nah, proyeksi. Nah, ini menu baru ya, Mbak. Jadi kemarin sebelum ada ini diterapkan, proyeksi belanja bulanan ini nggak ada di aplikasi Sakti. Jadi baru ada di hari Rabu kemarin. Ya, masuk ke menu itu Mbak, diklik. Ketendang ya. Jadi sekali lagi, pengisiannya ada di user operator pembayaran, menu pembayaran, RUH pembayaran, dan di situ ada proyeksi belanja bulanan. Nah, sebelum kita klik ke sini, Mbak, kira-kira ingat nggak tadi yang saya sampaikan sudah catat upload SP2D? Kita pastikan kita catat dulu ya, Mbak, biar teman-teman yang lain terinformasi. Ya. Jadi sebelum membuat RPD bulanan, pastikan sudah klik catat SP2D dengan tujuan supaya realisasinya betul-betul terupdate sesuai dengan kondisi terakhir. Oh ya, sekedar informasi, angka pada proyeksi bulanan ini termasuk angka gaji November yang sudah terbit SP2D-nya di November. Jadi jangan lupa angka gaji November, angka gaji Desember juga nanti Sudah dimasukkan di bulan Desember. Kalau Januari enggak ya, karena kan terbit SP2D-nya 1 Januari. Jadi kalau proyeksi bulanan ini semua perkiraan realisasi di bulan November dan Desember. Kalau kalau RPD harian beda lagi ya, akan ada jenis-jenis SPM yang dikecualikan. Tapi kalau proyeksi harus semua angka realisasi di bulan tersebut yang harus masuk. Ini gaji Desember ini. Nah, di situ sudah terlihat ya, Mbak, mungkin dulu kita klik dulu. Ada di kolom jenis belanja. Jenis belanja, kita klik yang 51 dulu. Ya, 51. Nah, di situ pagu belanjanya 2,4, kemudian realisasinya 1,6, sisa pagu 758 juta. Nah, ini sisa pagu ini akan sesuai jika Bapak itu sudah melakukan catat atau upload SP2D. Nah, sisa pagunya 758 juta, proyeksi belanja di situ 1,6 ya. Kita klik ubah. Enggak Mas, kita klik di kolom proyeksi bulan November. Diklik di November. Sebelah kanannya ada kolom proyeksi. Coba diklik. Bisa nggak? Oh, baru coba. Coba klik buka. Ya, oke. Nah, ngisi manual di situ. Nah, ini berarti 51 ya, Mbak? Karena yang kita klik 51. Ya, betul ya? Ya. Silakan kira-kira dari sisa pagu tersebut berapa yang akan direalisasikan di November, berapa yang akan direalisasikan di Desember. Coba perkiraan aja dulu Mbak Anu. Kalau di sini muncul proyeksi belanja itu 1,6 kayaknya. Itu realisasi. Sudah terrealisasi. Yang di bawah ini. Oh, yang sudah terrealisasi, oh, yang kayak sama. Artinya sudah ada proyeksi bulan-bulan lalu. Isi aja dulu. Tapi sepertinya harus habis ya, Mas. Sisa itu harus dibagi habis di November Desember. Iya.
Tapi kalau belanja pegawai boleh melebihi boleh 100%. melebihi. Karena Jadi misalnya ya, saldonya 758 juta, ternyata saya butuhnya itu 400 juta, Desember 400 juta, berarti kan boleh itu. minus. Karena 51 memang diperbolehkan melebihi pagu. Coba aja. Gampangnya kita isi mungkin 200 juta gitu, Mbak. Biar angkanya bulat. Oke. Desember, kita langsung diklik, ya, diisi sekalian. Berapa? Mulai 51.400 gitu ya. Ini ngarang nggak, Mas? Nggak apa-apa ya? Kenapa? Ini maksudnya nggak real kan ya? Nanti bisa di... Enggak, ya. Kan nanti bisa diperbaiki Bisa diubah kok, Mbak. sampai dengan tanggal 5 Tanggal ya. 5. Ini hanya Bisa contoh. diupdate juga. Nanti diubah lagi bisa. Oke. Simpan. Diisi 52 dulu. Oh, Iya. sekalian berarti. Iya. Simpannya. Berarti Mbak Anu enggak punya akun 53 ya, Mbak? Iya. Jadi ini kebetulan KPS Kota tidak punya belanja 53. Jadi yang diisi hanya 51 dan 52. Nah, kalau 52 ini tidak boleh melebihi sisa pagunya ya, Mbak. Di situ sisa pagunya 1,5 M. Di November dan Desember. Silakan kira-kira mau dibagi kalau dibagi 2 gitu ya. Berarti sekitar 750 juta itu ya. Oke, sekarang ke sudah ya, cuma 5152. Oke, klik simpan. Nanti dihitung lagi ya, yang beneran ya. Nah, mudah kan? Tinggal Artinya nggak seperti di SAS dulu tuh kan, kalau mungkin kita bayangkan seperti SAS itu kan bulanan tapi ngisinya harian ya. Nah, dari tanggal 1 sampai November itu apa aja enggak. Jadi di saat ini lebih manusiawi saya rasa. Cukup angka gelondongan perkiraan November itu berapa, Desember itu berapa untuk masing-masing jenis belanja. Nah, jangan khawatir seperti tadi ini tidak mempengaruhi pengajuan SPM. Artinya bergesernya pun tidak akan menyebabkan penolakan terhadap SPM Bapak Ibu gitu. Jadi meskipun ngisinya ini kan 1,2 M ya. Ternyata faktanya November nanti butuhnya 1,2 M. Tidak ada masalah. Yang penting kantor pusat ini sudah mendapatkan angka proyeksi untuk membantu menyediakan kebutuhan dana yang kita butuhkan. Jadi dengan mudahnya ini kami rasa bisa ya kirim sebelum tanggal 5. Gitu. Ya, jadi ketika sudah membuat ini dan klik simpan, maka tugas Bapak Ibu untuk yang mengirim RPD bulanan sudah selesai. Nanti kami akan monitoring melalui Monsakti. Ya. Kami juga akan mengingatkan Bapak Ibu yang belum mengisi. Jadi tidak ada proses kirim, tidak ada proses approve ya. Cuma isi, simpan, dan akan terinformasi kepada kami. Ya, cuma angkanya betul-betul meskipun perkiraan, tolong agak diperhitungkan mendekati realnya nih. Mungkin kalau lebih bagus lagi ya dengan yang RPD halaman 3 sudah disesuaikan ya, sudah sama gitu, mirip. Oke, itu untuk yang RPD bulanan. Mungkin Mbak Anu mau membuat SPP atau ada SPP atau SPM? Atau ada SPM yang sudah divalidasi mau ditayangkan monggo? Untuk membuktikan ini jatuh tempo segera dengan jatuh tempo 2 hari itu bedanya apa? Gimana Mbak Anu?
Mungkin ada yang ada sudah SPM. sempat memperhatikan SPM hari ini. Ini saya kok jatuh temponya bermacam-macam ini. Ada yang segera, ada yang 2 hari. Jadi sekali lagi ya, jatuh tempo ini itu adalah tanggal SP2D yang artinya tanggal dikeluarkannya uang negara untuk membayar SPM yang Bapak Ibu ajukan. Kemarin sudah sempat ada yang tanya, sudah jadi SP2D di Ospan, sudah saya cek, sudah jadi. Tapi kok uangnya belum masuk ke bank? Dan ternyata kok tanggalnya tanggal 4. Nah, itulah yang dimaksudkan jatuh tempo yang diberlakukan di akhir tahun ini. Jadi, ya kalau biasanya Bapak Ibu terbiasa mengajukan pagi, siang, sudah dapat uangnya. Nah, mohon maaf, untuk bulan November dan Desember, ada pengaturan khusus dan mungkin uang tersebut tidak bisa langsung cair di tanggal tersebut. Tetap kami proses sesegera mungkin, hanya saja kami beri tanggal, bukan kami beri sih, itu sistem kami nggak bisa mengubah tanggal jatuh tempo yang sudah terbentuk otomatis pada saat Bapak Ibu memvalidasi SPM. Jadi kami hanya melanjutkan saja prosesnya dan otomatis di situ akan terberi tanggal 4 November sehingga uang tersebut baru ada 2 hari setelah tanggal pengajuan SPM. Mungkin ada yang merasa kok nggak seperti itu ya, mungkin tampilan SPM-nya mungkin seperti ada tadi yang di grup Mbak Indi, ada yang kok backdate-nya atau tanggal jatuh temponya malah tanggal 1 ya, sekarang kan tanggal 3. Nah ini efek dari penerapan sistem yang kemarin mungkin tidak dipaksakan, tapi bukan dipaksakan, artinya ya harus dilaksanakan gitu. Jadi ketika SPM sudah terbentuk, karena ini Sakti sudah single database, mau nggak mau ini ada beberapa yang kena efek. Jadi ada yang jatuh temponya 1 November, ada yang malah 2017 ya. Kemarin di kami ada yang 2017 gitu. Untuk hari kemarin memang masih trial error, sehingga dampaknya efeknya seperti itu. Nah, dengan dampak yang kemarin, ketika SPM Bapak Ibu kami kembalikan karena backdate-nya atau jatuh tempo SPM-nya itu bertanggal 1 November atau mundur dari hari yang hari ini gitu. Dan itu yang kami kembalikan dan kami minta tolong kepada Satker untuk membuat ulang atau memvalidasi ulang. Mengubah ya, yang tadi yang di MTS 4 itu mengubah sehingga terbentuk tanggal jatuh tempo yang baru. Karena memang perintahnya dari PKN seperti itu. Ketika ada backdate yang mundur dari hari ini, misalnya membuat SPM hari ini kok jatuh temponya tanggal 2 November, ini harus diubah di Satker. Jadi teorinya seperti itu. Nanti ketika ternyata di lapangan atau praktiknya atau faktanya Bapak Ibu menemukan tidak sesuai dengan penjelasan, nanti mungkin bisa didiskusikan ya. Mungkin ada kasus-kasus tertentu yang memiliki error. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau Mbak Anum ada yang mau ditanyakan SPN-nya? Atau ada teman-teman dari Satker lain yang kira-kira setelah melihat SPM-nya kok jadi beda gitu ya? Yang izin, Pak Anton. Iya, mohon izin Pak Anton mau tanya. Monggo Mas. Ini perihal tadi, saya tadi kan sempat ada kesalahan perihal backdate ya. Iya. Setelah saya rubah, lah untuk jatuh tempo SPM yang saya bikin itu juga jatuh temponya di hari ini juga. Kan tadi ada yang jangan jelaskan kan tadi untuk jatuh tempo kan untuk validasi hari ini jatuh temponya bisa di 2 hari selanjutnya atau bisa di besoknya. Tapi saya tadi kok langsung hari ini juga gitu Pak. Iya. Terus yang pertama itu Pak. Terus habis itu setelah SPM itu masuk ternyata SP2D yang muncul ini tertanggal di tanggal 7. Berarti untuk pencairannya ini berarti loncat 2 hari ya Pak. Untuk yang SPM yang
yang jatuh temponya di hari ini tadi. Tapi yang untuk jatuh tempo segera itu muncul SP2D di hari ini juga. Nah, itu maksudnya kenapa Pak seperti itu Pak? Ya, mungkin. Terima kasih Mas Bagus pertanyaannya. Jadi ini kalau kami simpulkan itu karena adanya sistem ya Mas. Yang pertama kita baru mulai di kemarin. Jadi seharusnya kalau kondisi normal, ketika kita membuat memvalidasi SPM, jatuh temponya pasti ada 2 ya Mbak. Segera dan 2 hari. Teorinya seperti itu. Dan yang sudah disosialisasikan ke kami itu adalah seperti itu. Jadi SPM yang sudah divalidasi, jatuh temponya pasti yang pertama adalah segera, dan yang kedua adalah 2 hari. Segera itu adalah untuk SPM yang dikecualikan dari RPD harian. Apa saja? Yaitu belanja pegawai, UPTUP, GUP, PTUP, kemudian PPNPN, dan untuk pembayaran belanja honor. Nah, itu yang nanti ketika membuat SPM jatuh temponya adalah segera. Nah, yang jatuh temponya adalah 2 hari, itu adalah SPM yang di luar tadi, yang dikecualikan. Misal, belanja kontraktual, non-kontraktual, RPD, gitu ya. Kalau tukin kan masuk belanja pegawai ya, berarti tidak. Jadi yang 51 pasti jatuh temponya pasti segera. Itu kondisi yang normal, Mas. Nah, berhubung tadi ya, baru kasus pertama ya, dan baru dilaksanakan di hari pertama tadi, informasi dari pusat kita diminta informasikan ke Satker untuk mengubah SPM-nya gitu, dan memvalidasi ulang. Dan ketika divalidasi ulang, seperti contoh Mas Bagus tadi, ternyata jatuh temponya adalah segera ya, kalau nggak hari ini ya. Dan ketika dimasukkan, ternyata di kami terbit SP2D-nya tanggal ya, tetap 2 hari artinya. Nah, ternyata secara sistem memang di SPM-nya Satker jatuh temponya adalah hari ini, tapi di KPPN secara otomatis tetap 2 hari. Itu Mas Bagus. Tambahkan Mas Anton, kalau kata PIC Sakti tadi, secara data sebenarnya benar STM 52 yang selain belanja gaji, UP, GUP gitu ya, dia otomatis jatuh temponya akan 2 hari sejak tanggal SPM. Tapi mungkin masih ada kendala memang dicetakan SPM. Jadi meskipun dicetakan SPM muncul 3 November ya, ketika diupload di Sakti dan diterima di KPPN, tetap terkonversi jatuh temponya 2 hari setelah tanggal SPM. Ya. Jadi nggak sama. Ini tetap aman. Cuma mungkin Satker mungkin berpatokannya terhadap cetakan ya, sehingga mungkin menunggu SP2D di tanggal 3 gitu. Gitu Mas Bagus. Ada yang ditanyakan lagi Mas Bagus? Gini, itu yang untuk SPM yang tertanggal jatuh temponya hari ini, itu salah satunya itu adalah honor. Cuma memang honor di 52. Iya. Berarti ini ya, jadi itu mungkin tidak terkecualikan di yang persyaratan tadi ya. Maksudnya honornya itu honor 51 yang yang hanya 51 saja berarti. Tapi sekarang kan jarang ada ya honor 51. Mungkin kayak honorarium vakasi dulu mungkin Mas. Tapi kita konfirmasi kantor pusat sih, karena yang dibilangnya memang honor. Dan kebanyakan honor sekarang kan honor pengelola keuangan ya, yang di 52115. Oke, leres. Oke. Nanti kami konfirmasi lagi ya Mas Bagus. Tapi SP2D-nya sudah terbit ya? Iya, sudah terbit. Tapi kita di SP2D-nya terbitnya tanggalnya di tanggal 7. Ya, nanti secara sistem seperti itu Mas. Sekarang KPPN dengan adanya RPD harian ini, kita tidak bisa memilih tanggal SP2D terbitnya kapan. Jadi kesimpulannya, ketika Mas Bagus memvalidasi SPM, maka SP2D terbitnya pasti 2 hari ke depan. 2 hari kerja ke depan. Jadi tidak lagi sekarang mau OTP pagi, berharap nanti siang sudah terbit SP2D hari ini atau besok, itu tidak sekarang. Jadi secara otomatis 2 hari ke depan, dan KPPN tidak ada menu untuk memfilter atau mengubah tanggal SP2D. Tapi untuk yang 51 tetap
Ya, bisa. ya. Untuk 51 pasti sifat jatuh temponya adalah segera. GUP, PTUP untuk penilaian PPN, gaji-gaji. Iya, gaji termasuk yang PPNPN. Jadi PPNPN nanti kan otomatis tanggal 1 ya, Mas. Ya. Siap. Oke, matur nuwun Pak Anton, Bu Indi. Jadi menindaklanjuti pertanyaan di chat ya, dari Man 9 ya. Bagaimana kalau ada pembayaran bulan Oktober tapi dibayar di November? Ini maksudnya gimana Pak Matahir? Bisa bertanya langsung? Yang saya pahami mungkin lunas bayarnya mungkin bulan Oktober, tapi kan jika pengajuan di KPPN-nya bulan November, artinya kan SP2D akan terbit di November, maka proyeksinya ikut November. Jadi proyeksi ini itu maksudnya keluarnya uang negara, bukan pada saat SPM masuk. Jadi dilihat jika itu selain gaji induk, selain gaji PPNPN, pasti ikut proyeksi bulan tersebut. Tapi untuk gaji induk dan PPNPN, meskipun pengajuannya di bulan ini, tapi terbit SP2D, terbit uangnya, itu kan di Desember, maka ikut proyeksi Desember. Gitu. Kalau dari pertanyaan Pak Matahir ini berarti kan honor Oktober ya. Honor Oktober kan memang dibayar di November Pak Matahir. Jadi istilahnya seperti uang makan ya. Jadi bekerja dahulu baru dibayar kemudian. Donor dahulu. Ya. Jadi sepertinya sudah terjawab by sistem ya. Karena ini sifatnya honor, berarti honor Oktober dibayar di November gitu. Begitu Pak Matahir. Atau ada yang ingin tanyakan Pak Matahir? Monggo. Siap. Oke, ampun. Oke, terima kasih Pak Matahir. Ini dari TPS 12. Lihat di mana monitoring jatuh tempo. Di Monsakti. Untuk langsungnya bisa dilihatnya pastinya di SPM-nya ya. Ya. Tapi kalau gini, mungkin ketika sudah validasi SPM, Bu Umi bisa langsung cetak SPM Bu. Nanti di pojok kanan tengah itu akan muncul jatuh tempo gitu, segera atau 2 hari kerja. Gitu. Untuk memonitoring mungkin diberi fasilitas di Monsakti. Mungkin Monsaktinya Bu Umi mungkin bisa di share screen. Bu Umi bisa share screen, mungkin coba buka Monsakti. Ya, bentar Mbak Mbak. Bisa ya? Oke, saya stop dulu. Biar teman-teman sekalian tahu ya. Ini hal baru juga buat KPPN, jadi ya mohon maaf juga kalau sama-sama masih meraba-raba ini. kita cari. Jadi sekarang dengan sistem ini kami di KPPN harus memfilter Bapak Ibu. SPM yang Bapak Ibu masukkan ketika sudah diupload, kami download dokumennya harus kami pisahkan. Yang mana yang segera, yang mana yang 2 hari. Jadi kami pilah-pilah lagi tuh SPM. Dari contoh-contoh kasus tadi yang disampaikan, kami berharap sih ketika Bapak Ibu merekam SPP, jeda memvalidasi SPM-nya, tolong jangan terlalu jauh ya harinya. Jangan sampai mendekati 5 hari jatuh tempo SPP. Sebisa mungkin di hari yang sama, tanggal yang sama, atau memang secara aturan tidak ada, artinya diperbolehkan. Tanggal SPM beda dengan tanggal SPP kan nggak apa-apa, iya boleh. Tapi tolong diingat terkait dengan jatuh tempo itu nanti akan berpengaruh. Oke, Monsakti, coba Mbak Umi masuk ke menunya yang sebelah kiri. Garis-garis, ya. Pembayaran. Sebelah kiri. Yang tanda garis-garis, ya betul. Pembayaran. Nah itu ada monitoring proyeksi bulanan untuk melihat proyeksi bulanan kita udah masuk belum. Pembayaran. Tetap di pembayaran Bu.
Oke, pembayaran paling bawah, monitoring proyeksi bulanan. Geser dulu ke kanan. Ya, ini untuk ngecek ya, pengisian saya ini udah masuk atau belum. Pilih jenis data proyeksi, satker. Pilih jenis data proyeksi dulu, ya. Langsung kirim. Nanti akan tampak sudah ada atau belum. Nah, karena memang belum buat ya Bu Umi. Coba kita klik filter, Bu. Klik filter yang pojok kanan. Filter yang Pojok kanan. ujung kanan. Yang pojok Kanan kanan. atas. Iya. Nah, coba pilih status itu apa di sini. Oh, cuma 2 ya. Jadi ini statusnya yang sudah isi dan belum isi. Ini 453 yang baru koreksi kemarin ya, Mbak? Baru revisi itu ya? Ini masih berlanjut? Iya, Mbak. Oke, nah ini menu proyeksi ya. Jadi memang nanti kalau sudah ngirim akan ada angka di kolom proyeksi. Nah, ini untuk proyeksi bulanan. Coba kita cek untuk SPM kita jatuh temponya kapan? Untuk monitoring. Ya. Saya Coba kembali ada lagi SPM ke pembayaran. Pembayaran. Monitoring daftar tagihan. Ini. Monitoring daftar tagihan. Paling bawah kanan, Bu. Aduh. Ngantuk. Bumi ngantuk ya. Oh, ini wifi-nya ini. Baterainya habis ya? Saya ganti yang KPPN ya. Mungkin tampilannya agak berbeda, tapi pada dasarnya sama. Di menu pembayaran, Monsakti ya ini, monitoring daftar tagihan. Ini Monsaktinya KPPN, jadi mungkin agak berbeda menu-menunya. Pembayaran, monitoring daftar tagihan. Oke. Ini daftar tagihan. Satker ya? Ya. Coba kita Statusnya, explore Mbak. dulu. Pilih status SPM. Semua ya? Aja ya. Sebenarnya juga semua. Wah, ya. Coba kita lihat. Jatuh temponya berarti tanggal 3 deh kita cek ya. sampai dengan Jatuh temponya hari ini itu satkernya. Kok di kami kan karena nggak ada. Berarti sudah terproses semua ini. Yang hari ini. Kita filter lagi yang tanggal 4 sampai 7 berarti 7 ya. ya. Udah mau dulu. Nah, ya sih. Ini langsung terbaca semua ini. Ya, ini Dengan status filter. Ini tidak kita filter per satker ya. Jadi ini semua satker.
Kalau tampilan di Bapak Ibu pastinya per satker ya, karena bukan isunya KPPN. Nah, di sini sudah terinformasi nilai tagihannya, kemudian jumlah SPM-nya berapa, dan nilai SP2D-nya ini belum ya. Statusnya ini masih ADK SPM, ada setuju SPM. Jadi ketika di Bapak Ibu ada yang baru setuju SPM, ADK SPM, batal SPM, terbaca juga oleh kami. Kalau kita coba filter per satker, Mbak. Mungkin satkernya Bumi ya? Di sini nggak ada filter per satker atau SPP. Oh iya. Coba lihat. SPP. Sama kalau di kami soalnya itu kan kalau diklik tombol ini Mbak, cari halaman ketik satker bisa Mbak? Ini 40 1257. Iya. di SPM ini artinya sudah ke KPPN atau belum? Saya nggak hafal statusnya ini. Kira-kira ini SPM yang sudah diajukan ke KPPN atau? Coba yang punyanya Mas Bagus. Satkernya Mas Bagus berapa ya? 598862, Pak. Nah, kalau 15415 tadi kan yang ketolak tadi pagi ya Mas? Nggih, leres. Nah, berarti ini sudah terbit SP2D ya? Sudah tanggal 7. Tanggal 7. Nah, berarti ADK SPM ini berarti status di Monsakti itu paling tinggi ADK SPM ketika terbit SP2D ya? Tapi nilai SP2D-nya masih 0 karena mungkin tanggal 7. Cuma 2 SPM ini Mas, bagus. Yang satu, yang lainnya? Ada 4 tadi, yang 2 SP2D hari ini. Ya, saya buka filternya mulai. Iya, 4, 3. Tadi saya ingat 156 ya Mas ya? Oh kan, 156 tadi statusnya upload SP2D. 156, 157. Filternya apa ya Mbak? Filternya Iya, tadi saya cari juga enggak ada kok. Yang muncul cuma 2 itu aja. status ya Mbak? Coba. Oh ini pilihan status ya. Kalau upload SP2D kita coba pilih upload SP2D. Biasanya kalau nggak pilih status berarti all status. Iya. Apa? Seharusnya muncul semua kan ya. Coba upload SP2D. Belum upload ya Mas? Enggak, tadi muncul itu yang 156 muncul tadi Mbak. Ya. BP. Iya. Ini. Harus cepat. Iya. Karena memang belum di-upload SP2D kan Mas G. Mas Bagus kan, memang statusnya belum catat SP2D kan, nggak akan muncul. Mungkin nanti ini juga jadi bahan buat kami, satker-satker mana yang urgent jatuh temponya. Jadi ini juga jadi bahan kami untuk proses monitoring penyelesaian SPM yang masuk. Ini saya cek dulu ya. PA Mojokerto ya. Ini mungkin masuknya tanggal 2 kemarin ya. Sehingga jatuh temponya 4 November dan sudah terbit SP2D. Cek ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Sambil saya ngecek
SP2D yang tanggal 4. Bisa ya teman-teman, Bapak Ibu. Kok gampang kok, hanya angka gelondongan aja, nggak perlu bingung, nggak perlu harus tanggal berapa, tanggal sekian atau tanggal sekian, nggak. Ternyata proyeksi bulanan itu hanya angka gelondongan, bulan November berapa, bulan Desember berapa. Mudah-mudahan sudah ada yang punya hitungannya, langsung isi, langsung simpan. Nanti kita cek besok, mudah-mudahan sudah 50% yang isi. Ya. Jadi, atau sekarang nih sambil ngisi, Bapak itu sambil Zoom. Mungkin bisa dicek di Monsaktinya, mungkin ada jeda ya. Seperti biasa, Monsakti nggak bisa langsung. Mudah-mudahan untuk ini agak cepat update datanya. Kayaknya sudah paham, Mas. Spanish error, Pak. Bisa buka. Error ya? Spanish enggak ya, bisa. Kok bisa? Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, mungkin Bu Umi mau join lagi setelah baterainya habis. Silakan Bapak Ibu. Sepertinya sudah jelas. Mungkin besok pagi kami jam 9 ya, nanti kami sampaikan ke grup juga. Mungkin ada yang spesifik, ada yang terkendala. Atau yang mungkin hari ini belum sempat ikut dengan jenak gitu ya, atau terkendala mungkin ikut tapi sedang mengerjakan sesuatu sehingga belum bisa fokus. Besok ikut lagi jam 9 ya Bapak Ibu, nanti kami informasikan lagi di grup. Mungkin masih ada yang bingung caranya, monggo daripada jauh-jauh datang ke KPPN, kita besok Zoom jam 9, nanti kami akan kembali. Ampun, untuk sore ini sudah sore ya, sudah sholat asar juga. Oke. Alhamdulillah ada lagi besok, siap. Kami memaklumi karena memang dadakan sekali, banyak juga yang pasti ada kegiatan lain. Untuk hari ini kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sempat mengikuti dengan dari awal gitu ya. Kami tunggu angka proyeksinya, nanti kami pantau di Monsakti. Mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Untuk yang masih bingung, monggo kami tunggu besok jam 9 di Zoom juga. Mudah-mudahan besok siang atau sore sudah 100% yang kirim. Amin. Karena jujur, karena Senin cabut ya, Pak? Senin cabut ya? Iya, 5 hari kan? Karena jujur, karena ada ini, kami sampai sekarang juga belum memantau cabut sama sekali. Terpecah ini kan? Terpecah fokusnya juga. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu. Mohon maaf, mudah-mudahan penjelasan dari kami tidak lagi membingungkan Bapak Ibu ya. Kok tumben, apakah ada kendala, kok uangnya nggak masuk-masuk dan sebagainya. Mudah-mudahan sudah sedikit memahami bahwa memang ada pengaturan khusus terkait anggaran akhir tahun. Mengingatkan juga tanggal 4 November besok, hari terakhir, batas akhir pengajuan SPM dengan BAST atau BAPP yang bertanggal 14 Oktober sampai dengan 31 Oktober. Jadi jangan sampai telat. Tugas Bapak Ibu saya yakin banyak. Semoga bisa dikomunikasikan dengan baik ya, sehingga
satu persatu dari tugas itu tidak ada yang terlambat, tidak ada yang tertunda gitu ya. Jangan sampai karena belum ada terkait dengan dispensasi jika SPM atau kontrak melebihi dari batas-batas yang sudah ditentukan pada per 8. Yang mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Recording stopped.